Okay, mari tengok video. But first, dah pukul 6.34. Sejam nanti tidur. Tak apalah, kira okey lah. Kalau nanti lambat sangat, satu hal. Okay, tadi aku berhenti sampai mana? Item league game marksman. Okay. So aku dah faham pasal item tu apa, lepas tu apa nak guna time early game and late game. Okay, next siapa lagi yang aku perlu tahu bila aku nak main ML. Okay, dalam video late game marksman yang aku tengok tu, dia ada cerita pasal spell retribution kan. So okay, aku nak tahu apa ya peranan spell tu semualah. Spell ML, spell ML fungsinya. Cek ada tak video yang explain pasal benda tu. Oh, ada penjelasan battle spell. Ada part 1, part 2. Banyaknya. Oh, ada cara pilih. Sekejap, but first aku nak saja je nak tengok apa lagi. Takut dia akan jadi lagi banyak benda aku nak kena tengok kan. Okay, tak apa. So aku akan tengok dululah penjelasan battle spell. Halo semuanya, balik lagi di channel Charles Studios. Pasti kalian seneng ya lihat judul video ini? Ya, hari ini gue akan bahas lagi salah satu request terbanyak dari kalian semua, yaitu pembahasan soal battle spell yang ada di game Mobile Legends. Kita bahas dari spell pertama yang ada di game ini, yaitu Execute. Spell Execute ini sebenarnya di patch-patch sebelumnya sempat jadi spell yang gak laku ya. Bahkan, kalau ada yang pakai spell ini, malah dianggap lagi nge-troll atau memang sengaja buat kalah. Karena hero atau role yang dia mau pakai itu udah dipakai teman satu timnya. Tapi, di meta saat ini, spell Execute ini lumayan jadi salah satu alternatif spell yang cukup diminati. Jadi waktu kalian menggunakan spell Execute ini, kalian akan memberikan true damage kepada target kalian sebesar 200 ditambah 20 kali level hero kalian. Ditambah lagi 10% HP target yang telah hilang. Ingat ya, target yang kalian lock aja. Jadi, efeknya nggak area. Misalkan, kalian udah level 10 nih. Berarti kalian akan ngasih damage sebesar 200 ditambah 20 dikali 10. Yaitu 200 juga. Totalnya jadi 400. Ditambah lagi 10% si HP musuh yang udah kosong nih. Bukan sisanya ya. Jadi semakin sekarat musuh kalian, spell ini akan semakin sakit. Dan bagusnya spell ini juga, damage yang kalian kasih ini bisa nembus segala macam shield. Mau ada yang pakai spell Aegis kek, atau shield dari item Rose Gold Meteor, damage dari Execute ini tetap bakal tembus langsung ke HP hero lawan. Dan lagi nih ya, si spell Execute ini kan cooldownnya 90 detik nih. Kalau kalian ngekill musuh pakai spell ini, cooldown si spell akan berkurang hampir setengahnya, yaitu cuma sisa 54 detik. Cepet banget sih. Makanya, spell Execute ini gue rekomendasiin untuk dipakai sebagai damage tambahan di akhir-akhir. Damage tambahan. Jangan kalian ketemu hero musuh, terus langsung dipakai Execute-nya. Nanti kurang efektif deh. Oh iya, tambahan nih. Spell Execute ini cuma bisa diarahin ke unit hero. Kalian nggak bisa pakai spell ini ke unit jungle ataupun minion ya. Kalau kalian yang mau pakai spell yang bisa ngarahin damage ke minion atau monster jungle, kalian bisa bawa spell Retribution. Cooldownnya cepet banget, cuma 35 detik.
Ini spell khusus buat hero-hero dengan tipe hutan. User tank nggak usah sosok ide deh bawa spell beginian. Spell Retribution ini akan ngasilin true damage sebesar 540 ditambah 60 kali level hero kalian. Jadi, semakin tinggi level hero kalian, damage-nya juga bakal makin sakit. Nah, ini pasti banyak yang nggak merhatiin. Yang bawa spell Retribution, rata-rata pasti bawa item jungle kan? Tahu nggak kalian? Kalau kalian bawa item jungle, damage dari spell ini terhadap monster jungle yang udah gue jelasin tadi di atas akan bertambah sebesar 40% loh. Dan efeknya permanen. Jadi bawa item jungle ini bagus banget ya. Dengan item jungle ini, kalian jadi bisa gunain spell Retribution ini untuk menyerang hero lawan. Terus item jungle ini juga akan ngaktifin kemampuan-kemampuan khusus dari spell Retribution kalian. Apa aja ya keuntungan dengan bawa item jungle? Gue udah bikin pembahasan sendiri soal item-item jungle. Yang belum nonton, kalian bisa cek di sini. Tapi abisin dulu video yang ini. Kan gue masih mau bahas spell Inspire nih. Nih, spell Inspire ini lumayan umum dipakai ya. Karena spell ini akan naikin attack speed kalian sebesar 55% selama 5 detik. Spell ini bagus banget buat hero-hero yang basic attack-nya pedes. Kayak Marksman, Fighter, karena spell ini nonton, kalian bisa cek di sini. Tapi abisin dulu video yang ini. Kan gue masih mau bahas spell Inspire nih. Nih, spell Inspire ini lumayan umum dipakai ya. Karena spell ini akan naikin attack speed kalian sebesar 55% selama 5 detik. Spell ini bagus banget buat hero-hero yang basic attack-nya pedes. Kayak Marksman, Fighter, atau Assassin. Buat push tower, bagus banget. Buat war, apalagi. Nah, pasti banyak yang ngira kalau efek Inspire gitu doang kan? Kasih attack speed, udah. Tunggu dulu. Waktu kalian ngaktifin Inspire ini, selain ngasih kalian attack speed, Inspire juga akan bikin 8 basic attack kalian berikutnya ini nembus physical defense dari target kalian sebesar 8 plus level hero kalian. Jadi, si physical defense ini bakal dicuekin. Sebelum kita lanjut ke spell berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan sama video-video baru gua ya. Oke, lanjut. Spell kita yang selanjutnya, spell buat... sebelum tu, di-showkan tu apa tadi kalau... Ada tak dia cakap tadi? Inspire juga akan bikin gelap kasih attack speed buat push tower persen selama Inspire nih. Nih, spell Inspire ini lumayan umum dipakai ya. Karena spell ini akan naikin attack speed kalian sebesar 55% selama 5 detik. Spell ini bagus banget buat hero-hero yang basic attack-nya pedes. Kayak Marksman, Fighter, atau Assassin. Buat push tower, bagus banget. Buat war, apalagi. Nah, pasti banyak yang ngira kalau efek Inspire gitu doang kan? Kasih attack speed, udah. Tapi dia kata basic Tunggu dulu. pedas. Waktu kalian ngaktifin Inspire ini, selain ngasih kalian attack speed, Inspire juga akan bikin 8 basic attack kalian berikutnya ini nembus physical defense dari target kalian sebesar 8 plus level hero kalian. Jadi, si physical defense ini bakal dicuekin. Sebelum kita lanjut ke spell berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan sama video-video baru gua ya. Oke, lanjut. Spell kita yang selanjutnya, spell buat ngacir-ngacir nih. Sprint. Si spell dengan cooldown 100 detik ini akan ngasih kalian penambahan movement speed sebesar 40% untuk 8 detik. Pokoknya ngebut deh. Bisa buat ngejar musuh, atau buat kabur juga bagus. Apalagi kalau kalian pakai rapid boost. Yang lain nggak bisa ngikutin. Selain ngasih kalian penambahan movement speed, sprint ini juga akan bikin efek crowd control yang kalian terima, kayak stun dan lain-lain, itu durasinya jadi lebih singkat. Terus, kalau kalian nyalain spell ini, efek-efek slow juga nggak akan mengaruh sama kalian. Misalnya, lari ngelawan jembatannya Hylos, bisa dong. Next, si healing spell, Revitalize. Spell ini cocok banget buat kalian yang senang jadi support dalam tim. Waktu kalian aktifin spell ini, kalian akan munculin yang namanya Healing Spring, yang bentuknya lingkaran hijau kayak gini. Ini tak apa? Nah, waktu teman satu tim kalian ada di dalam lingkaran ini,
kalian semua akan menerima pemulihan sebesar 2,5% dari total HP kalian setiap setengah detik selama 5 detik. Jadi, kalian akan dapat total sekitar 25% HP dengan spell ini. Selain itu, kalian juga akan dapat peningkatan efek HP regen sebesar 25% selama efek spell ini masih berlangsung. Jadi, spell ini bagus banget buat teamfight ya. Tapi, penggunanya jangan sampai telat. Kalian yang bawa spell ini harus pintar-pintar perhatiin situasi dan kondisi semua tim yang ada di sekitar kalian. Baik. Lanjut, spell terakhir dalam pembahasan video gua kali ini. Kita punya spell Aegis. Spell ini akan menimbulkan shield di sekeliling kalian ya. Shield ini akan menyerap 670 ditambah 50 kali level hero kalian. Jadi, semakin besar level kalian, shield ini akan semakin tebal. Efeknya 3 detik ya. Terus waktu kalian aktifin skill ini di dekat teman kalian, hero dengan HP paling rendah akan dapat efek yang sama dengan yang kalian terima. Jadi ini spell juga bagus banget buat jadi support. Kalau ada teman kalian yang sekarat, kalian bisa bantu selamatin teman kalian dengan nyalain spell ini. Dengan yang kalian terima, semakin tebal. Efeknya 3 detik ya. Terus waktu kalian aktifin skill ini di dekat teman kalian, hero dengan HP paling rendah akan dapat efek yang sama dengan yang kalian terima. Jadi ini spell juga bagus banget buat jadi support. Kalau ada teman kalian yang sekarat, kalian bisa bantu selamatin teman kalian dengan nyalain spell ini. Oke, masih ada 6 spell lagi nih yang akan gue bahas di video selanjutnya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe. Biar kalian nggak ketinggalan sama video-video baru gue, termasuk sama episode selanjutnya dari pembahasan tentang spell ini. Terus jangan pelit-pelit juga dong. Jangan lupa untuk kasih like di video ini dan di-share ke teman-teman dan komunitas-komunitas kalian agar mereka juga paham sama apa yang gue bahas dalam video kali ini. Kalian juga bisa follow Instagram gue di @carastudios untuk update-update lebih awal kalau gue buat video-video baru. Sekarang, waktunya gue Caras undur diri. Salam solo public and see you again in my next video. Bye-bye. So, ini sudah, kita tengok part 2.